Timnas Nigeria bawa kiper cedera ke Piala Afrika. Timnas Nigeria akan berlaga di Piala Afrika 2025 yang akan berlangsung di Maroko di tanggal 21 Desember hingga 18 Januari 2026. Kiper utama mereka, Stanley Nabali, khawatirkan banyak orang sempat mengalami cedera, tapi ia tetap masuk ke dalam daftar 28 pemain dari Super Eagles di turnamen tersebut. Laporan pada awal pekan ini menyebutkan, Nabali yang sudah langganan bermain di semua pertandingan The Eagles sejak Piala Afrika 2023 kini diragukan tampil untuk tim asuhan dari Eric Chelle tersebut karena sedang mengalami cedera lutut dan juga cedera lengan. Achraf Hakimi tetap jadi andalan Maroko di Piala Afrika walau cedera. Timnas Maroko tetap berharap banyak kepada Achraf Hakimi di Piala Afrika 2025. Meskipun cedera, nama bintang PSG itu tetap masuk ke dalam daftar 26 pemain ke dalam skuad Singa Atlas di ajang yang akan digelar di tanggal 21 Desember hingga 18 Januari tersebut. Pelatih kepala Timnas Maroko Walid Regragui bahkan mengakui pihaknya sangat berharap Hakimi akan tersedia di pertandingan pembuka Maroko ketika berhadapan dengan Komoro di tanggal 22 Desember mendatang. Ini daftar tim yang sudah mengamankan tiket fase knockout Liga Champions. 36 tim bersaing ketat, namun hanya sebagian yang bisa mengamankan tempat lebih cepat di fase gugur Liga Champions. Sejumlah raksasa Eropa sudah memastikan tiket mereka. Arsenal, Munchen, PSG, Man City, dan Atalanta masuk ke dalam daftar tim tersebut. Deretan tim yang sudah lolos ini memperlihatkan dominasi klub-klub besar di awal musim. Timnas Indonesia 2 tahun lalu emas kini keok di fase grup. Timnas Indonesia U23 gagal total mempertahankan medali emas cabang sepak bola di SEA Games. Pada edisi kali ini Garuda Muda bahkan gugur di fase grup. Di partai terakhir Indonesia tetap tidak bisa lolos ke semifinal lewat jalur runner-up terbaik karena kalah produktivitas gol dari Malaysia yang menjadi runner-up dari grup B. Hasil ini menjadi penurunan jika dibandingkan dengan SEA Games sebelumnya. Figo merasa Spanyol potensi besar juara Piala Dunia. Legenda sepak bola Portugal Luis Figo merasa Spanyol berpotensi besar untuk bisa menjadi juara Piala Dunia 2026. Namun dia juga berharap Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan bisa mencapai final. Spanyol berada di dalam grup H dari hasil undian Piala Dunia. Di sana ada Cape Verde, Arab Saudi, dan juga Uruguay. Figo juga mengharapkan negaranya Portugal bisa menembus partai final. Portugal dan Spanyol tidak akan saling bertemu sebelum final jika sama-sama ke fase knockout dengan status sebagai juara grup. Ruben Amorim didesak pulangkan mantan striker MU ini ke Old Trafford. Sebuah saran diberikan oleh Luis Saha ke Manchester United jelang bursa transfer musim dingin. Mantan striker mereka mendorong Ruben Amorim untuk memulangkan Danny Welbeck ke Old Trafford. Mantan klubnya itu untuk bisa membuat kejutan dengan membawa pulang ex penyerang mereka Danny Welbeck. Menurutnya Welbeck bisa memberikan dampak besar baik di dalam maupun di luar lapangan. Benzema menanti panggilan timnas Prancis untuk Piala Dunia. Karim Benzema masih bisa bersaing di level tertinggi dan berharap bisa main di Piala Dunia 2026. Sang striker buka pintu lebar-lebar kalau timnas Prancis memanggilnya. Karim Benzema kini berusia 37 tahun, tetapi masih tajam di depan gawang lawan. Striker milik Al Ittihad itu sudah mengemaskan 4 gol dari 6 laga di Liga Saudi. Karim Benzema terakhir kali bermain untuk timnas Prancis pada UEFA Nations League di tahun 2022. Lionel Messi pamer raih 3 trofi dalam semusim di MLS. Lionel Messi memamerkan 3 trofi bergengsi yang diraihnya di MLS musim ini. Lewat Instagramnya, Messi mengunggah bareng 3 trofi bergengsi. Dia memamerkan trofi juara MLS, MLS MVP, dan juga gelar top skor MLS yang diraihnya bersama Inter Miami. Messi memang membawa Inter Miami menjuarai MLS musim ini. The Heroes mengalahkan Vancouver Whitecaps 3-1 di laga final playoff di awal bulan ini. Inter Miami belum mau ditinggalkan oleh Luis Suarez. Inter Miami rupanya belum siap ditinggalkan oleh Luis Suarez. Klub milik David Beckham itu bersiap memperpanjang kontrak striker Gaeng tersebut. Kontrak Suarez sejatinya akan habis di akhir tahun ini. Dia menjadi bagian penting dalam perjalanan Inter Miami meraih gelar MLS pertama klub tersebut. Suarez membuat 14 gol dan juga 15 assist dari 42 penampilannya. Dan itulah mengapa Inter Miami belum mau kehilangan sang pemain.
Real Madrid makin krisis, Antonio Rudiger menepi lagi. Real Madrid kembali mendapatkan pukulan telak setelah satu bek andalannya yakni Antonio Rudiger berpulang absen di pertandingan melawan Deportivo Alaves. Real Madrid kembali menghadapi krisis cedera dengan semakin meningkatnya kekhawatiran terkait kondisi dari Rudiger tersebut setelah Kope melaporkan bahwa bek asal Jerman itu merasa tidak nyaman dengan kondisinya hingga ia kini diragukan untuk bisa bermain di laga berikutnya. Akibatnya Alonso bisa kehilangan hingga 11 pemain dan jumlahnya bisa bertambah lagi tergantung perkembangan yang terjadi. Dayot Upamecano ultimatum Bayern Munchen. Saga mengenai masa depan dari Dayot Upamecano memasuki babak baru. Kicker melaporkan Upamecano dan perwakilannya telah memberikan ultimatum kepada Bayern Munchen. Kicker menyebut Upamecano dan perwakilannya telah mengirimkan sejumlah persyaratan khusus untuk memperpanjang kontrak. Kabarnya Upamecano menuntut bonus yang cukup besar untuk bisa memperpanjang masa baktinya bersama Dortmund. Arne Slot akan lakukan banyak diskusi dengan Mo Salah. Pelatih Liverpool Arne Slot mengonfirmasi bahwa dirinya akan berbicara langsung dengan Mo Salah hari ini. Dia mengatakan pembicaraan ini akan menentukan apa yang akan dilakukan klub kepadanya ke depannya. Saya akan berbicara dengan Mo Salah. Hasil pembicaraan itu akan menentukan bagaimana situasinya nanti. Saya tidak punya alasan untuk tidak ingin Salah tetap tinggal, ujar dari sang pelatih. Mikel Arteta sebut Gabriel Jesus tidak dijual. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menutup peluang melepas Gabriel Jesus di bursa transfer musim dingin. Arteta menegaskan bahwa The Gunners membutuhkan jasa Jesus untuk bisa mengarungi paruh kedua musim nanti. Meski telah fit dan bisa merumput, Jesus harus berjuang keras demi mendapatkan kesempatan bermain. Ia bakal terlibat aksi saling sikut dengan Victor Gyökeres serta Mikel Merino dan juga Kai Havertz. Marcus Rashford tersirat nggak mau balik ke MU. Rashford kini nikmati waktunya di Barcelona yang baru berjalan 5 bulan. Rashford suka berpetualang keluar Inggris dan nggak mau balik ke Manchester United. Barca bisa mempermanenkan Rashford di akhir musim nanti. Namun Barcelona dikabarkan sulit mengabulkan permintaan dari MU yang buka harga mencapai 30 juta euro. Calon pengganti Salah adalah pemain yang dijual Liverpool. Liverpool berada dalam tekanan setelah konflik Mo Salah dengan Arne Slot mempengaruhi komposisi skuad. Dan situasi ini semakin rumit ketika mantan penyerang Everton yakni Thomas Rasiński menilai bahwa Harry Wilson yang kini membela Fulham dapat menjadi pengganti ideal. Rasiński menilai Wilson sudah menunjukkan kualitas kompetitif selama membela Fulham. Dia menyampaikan bahwa perkembangan dari Wilson tidak jauh berbeda dengan perjalanan dari Mo Salah yang sempat berpindah klub sebelum berkembang menjadi pemain top. Striker 17 tahun Al-Ahly segera merapat ke Barcelona. Barcelona dikabarkan semakin memimpin perburuan tanda tangan dari Hamza Abdul Karim, penyerang 17 tahun milik Al-Ahly yang sedang naik daun. Ketertarikan awal memang sempat muncul beberapa pekan lalu, namun kini situasinya bergerak jauh lebih konkret. Menurut laporan terbaru dari Mundo Deportivo, pihak Barcelona tengah mengupayakan kesepakatan final dengan Al-Ahly untuk bisa membawa Abdul Karim di Januari nanti. Rencananya, sang striker akan ditempatkan di Barca Athletic atau tim B yang saat ini membutuhkan tambahan di lini depan. Jurgen Klopp siap ke Real Madrid. Jika Madrid benar memutuskan untuk berpisah dengan Alonso, satu nama kini langsung mencuat sebagai kandidat kuat yakni Jurgen Klopp. Pelatih asal Jerman tersebut disebut sudah menyampaikan sikapnya kepada manajemen Los Blancos terkait kemungkinan untuk mengambil alih tim. Klopp tak ingin datang tanpa jaminan. Ia menegaskan hanya bersedia menerima pekerjaan tersebut jika mendapatkan kepastian dukungan penuh di sektor olahraga meski situasinya bersifat darurat. Klopp diyakini menginginkan tambahan kekuatan sejak bursa transfer musim dingin agar filosofi permainannya bisa langsung diterapkan. Dua pemain yang diminta bukanlah sosok asing, yakni Ibrahima Konate dan juga Dominik Szoboszlai yang pernah ia datangkan saat menangani Liverpool. Bayern Munchen siapkan 2,1 triliun rupiah demi boyong bintang Chelsea. Bayern Munchen mulai menyusun langkah besar di bursa transfer untuk bisa memperkuat lini tengah mereka. Di bawah arahan dari Vincent Kompany, raksasa Bundesliga tersebut tengah mengincar gelandang andalan Chelsea yakni Enzo Fernandez sebagai bagian dari rencana penyegaran skuad di musim depan.
Menurut laporan dari VIS, Bayern Munchen serius mempertimbangkan tawaran senilai 2,1 triliun rupiah untuk bisa memboyong gelandang timnas Argentina tersebut dari London. Bayern Munchen menilai sektor tengah sebagai area yang perlu disegarkan. Kompani disebut menginginkan sosok yang mampu menjadi partner ideal bagi Joshua Kimmich, pemain yang dapat mengontrol tempo sekaligus meningkatkan intensitas permainan. Liverpool siapkan penerus Mo Salah. Liverpool mulai menyusun rencana jangka panjang untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian dari Mo Salah. Dalam proses penjajakan awal tersebut, nama winger PSG yakni Bradley Barcola muncul sebagai salah satu kandidat yang dipantau serius. Tantangan utama Liverpool terletak pada sikap PSG. Barcola yang kini berusia 23 tahun masih terikat kontrak hingga tahun 2028 dan klubnya PSG tersebut disebut ingin mempertahankan sang pemain. Meski demikian, Liverpool menilai situasinya belum sepenuhnya tertutup. Barcola belum menjadi starter reguler di bawah asuhan dari Luis Enrique, terutama karena ketatnya persaingan di lini serang milik PSG.